dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Dan kami ucapkan selamat datang dalam debat publik kedua pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara pada Pilkada serentak tahun 2024. Yang terhormat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jepara, yang kami hormati, Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, yang kami hormati, Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, yang kami hormati, pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2, beserta calon pendukung kedua pasangan calon. Dan tentunya seluruh tamu undangan dan pemirsa. Baik Bapak Ibu tamu undangan, debat pada siang hari ini terselenggara atas kerjasama KPU Jepara bersama tim perumus dan panelis dengan mengusung tema memajukan dan menyelesaikan persoalan daerah. Masih bersama saya, Eza Faisal, selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya debat kedua hari ini, yang diselenggarakan di Luka Ballroom Jepara pada hari Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, untuk mengawali acara, kami silahkan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Kiai Haji Nuruddin Amin SAG dan Haji Muhammad Iqbal SHI untuk dapat naik ke atas panggung. Dan selanjutnya kami silahkan kepada pasangan calon nomor urut 2, Haji Wityarso Utomo SE dan Muhammad Ibnu Hajar SH untuk dapat naik ke atas panggung. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara. Hadirin dimohon berdiri.
Kartini kita berkembang di seluruh dunia. Seni ukir dan pariwisatanya indah dan mempesona. Kartini sulu emansipasi, hantarkan Jepara mendunia. Putri asli Jepara pantang mundur langkahnya dalam raih citanya. Jepara bumi Kartini kita, mari kita membangun bersama. Berkarya untuk maju ke slogan mulia, teruskannya tanah bumi. Mari tingkatkan karya karsamu, jadikan Jepara terus maju. Wujud nyatakan pengabdianmu, jayalah Jeparaku. Mari bersama bergandeng tangan, kita bersatu bangun negeri. Satukan langkah, bersatu padu, jayalah Jeparaku. Hadirin, kami mohon duduk kembali. Selanjutnya, mendengarkan jingle KPU Kabupaten Jepara. Pemilihan demokratis yang tepat. Hadirin dan pemirsa, selanjutnya sambutan oleh Ketua KPU Kabupaten Jepara kepada Bapak Riz Andi Kusuma, SOS MH, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang kami hormati pasangan calon nomor urut 1 Bapak Kiai Haji Nuruddin Amin SAG dan Bapak Haji Muhammad Iqbal SHI. Pasangan calon nomor urut 2 Bapak Witiarso Utomo SE dan Bapak Muhammad Ibnu Hajar SM. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati yang saat ini dalam perjalanan, dan yang kami hormati Bapak Kapolres yang hadir secara pribadi, yang kami hormati Bapak Komandan Kodim Jepara yang hadir secara pribadi,
Yang kami hormati Ketua DPRD Jepara yang hadir secara pribadi. Yang kami hormati Pak Sekda atau yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Jepara atau yang mewakili Ketua Pengadilan Agama Jepara, Kepala Kementerian Agama Jepara, Kepala Rutran, dan para pimpinan partai politik peserta pemilu 2024. Yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Jepara beserta jajarannya. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para akademisi yang ada di Kabupaten Jepara yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati pimpinan organisasi pemerintah daerah yang tidak dapat kami sebutkan persatu. Yang kami hormati anggota KPU Jepara yang hadir lengkap, ada Mas Haris, Mbak Siti Suryani, Mbak Siti Nurwahidatun, dan Mas Muhammadun. Dan yang kami hormati Pak Sek dan beserta jajaran di KPU Kabupaten Jepara. Yang kami hormati tim kampanye, para pendukung masing-masing pasangan calon, para hadirin dan teman-teman media dan seluruh masyarakat Jepara yang hadir dan menyaksikan langsung atau menyaksikan melalui live streaming KPU Kabupaten Jepara. Alhamdulillah atas berkat Tuhan Yang Maha Esa Allah Ta'ala pada hari ini kita dipertemukan pada acara debat publik yang kedua. Yang pertama telah kita laksanakan pada tanggal 27 Oktober lalu. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan acara debat publik yang kedua pada Pilkada 2024 ini. Kami dalam kesempatan ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas terselenggaranya acara ini, baik dari Forkopimda, jajaran keamanan, tim kampanye, LO, dan para pendukung serta masyarakat yang mendukung jalannya acara ini bisa berlangsung dengan aman dan lancar. Kami juga tidak lupa memohon doanya kepada semua pihak agar kami dalam menjalankan pilkada ini diberi kesehatan dan tetap memegang amanah yang diberikan kepada kami agar pilkada ini berlangsung lancar, aman dan kondusif. Hadirin yang kami hormati, dalam tema debat kedua ini kami mengambil tema memajukan dan menyelesaikan persoalan daerah. Adapun subtema ada 6, yaitu kapabilitas pemerintah, perkembangan wilayah, keberdayaan dan keswadayaan masyarakat, ekonomi, sosial budaya, kesehatan dan lingkungan hidup. Sedangkan subtema pada debat ketiga nanti akan pada debat ketiga pada tanggal 17 November nanti akan kami sampaikan pada lain hari. Debat ini merupakan fasilitasi dari KPU Kabupaten Jepara untuk masing-masing pasangan calon untuk memaparkan visi, misi, dan program kerjanya kepada kita semua, kepada masyarakat, agar masyarakat atau kita semua bisa mendengar, melihat, atau memahami visi dan misi dari masing-masing pasangan calon yang mengikuti pilkada di 2024 ini. Visi, misi, dan program kerja dari masing-masing calon ini yang dipaparkan nanti semoga bisa menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menentukan hak pilihnya pada tanggal 27 November di TPS-nya masing-masing. Hadirin yang kami hormati, kami KPU Kabupaten Jepara dalam terbuka ini berharap untuk menghormati aturan atau tata tertib yang telah kita sepakati dan mari kita menjaga kondusivitas dalam pelaksanaan debat ini. Mari kita saling menghargai pandangan yang disampaikan masing-masing pasangan calon dan kita dukung dengan cara-cara yang positif. Jadikan momen debat pilkada ini sebagai momentum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjaga tali salib, menjaga persaudaraan dan kekeluargaan. Terakhir kami mohon maaf bila ada salah kata.
atau hal-hal yang kurang berkenan dalam penyambutan acara ini atau jalannya acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti debat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk Ketua KPU Kabupaten Jepara. Selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Haji bin Hima Muhammad Burhan, MAG. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati kami menghadap kehadirat-Mu, memohon rahmat dan ridho-Mu. Pada hari yang penuh berkah ini kami berkumpul untuk melaksanakan acara debat Pilkada Kabupaten Jepara tahun 2024. Kami memohon agar Engkau senantiasa melimpahkan rahmah dan hidayah-Mu kepada kami semua yang hadir di sini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada para calon pemimpin kami kebijaksanaan dan kelapangan hati dalam menyampaikan visi dan misinya. Jadikanlah debat ini sebagai ajang untuk saling menghormati, saling menghargai, serta sebagai sarana untuk mencari solusi terbaik bagi kemajuan Kabupaten Jepara. Limpahkanlah kepada mereka kekuatan dan keberanian untuk berbicara dengan jujur dan adil, serta kemampuan untuk mendengarkan dengan hati yang terbuka. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, limpahkanlah rahmah dan kasih sayang-Mu kepada kami semua yang hadir di sini. Jauhkan kami dari segala bentuk fitnah dan permusuhan. Satukanlah hati kami dalam kebersamaan dan persaudaraan, serta berikanlah kami kekuatan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersyukur dan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi sesama. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami memohon kepada-Mu, jadikanlah pemimpin yang terpilih nanti sebagai pemimpin yang amanah, adil dan bijaksana. Pemimpin yang mampu membawa Kabupaten Jepara menuju kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik. Berikanlah pada mereka kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan, serta kemampuan untuk mengatasi segala permasalahan dengan bijaksana. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kami mohon kepada-Mu, jadikan acara debat ini sebagai ajang untuk memperalat tari silaturahim di antara kami. Berikanlah pada kami semua kemampuan untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, serta semangat untuk bekerja sama demi kemajuan kesejahteraan bersama. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa, untuk memandu jalannya debat pada pagi hari ini, kami akan panggil moderator kepada Rizka Nova dan Yana Mahendra untuk dapat naik ke atas panggung. Turun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam debat publik kedua pemilihan Bupati Wakil Bupati Jepara tahun 2024. Saya Rizka Nova dan saya Yana Mahendra yang akan memandu debat hari ini. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, debat publik ini merupakan rangkaian kampanye dalam pemilihan kepala daerah Jepara tahun 2024 dengan tujuan sebagai sarana pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah untuk menyampaikan visi misi, ide dan gagasannya sehingga memberikan gambaran lebih dalam kepada masyarakat.
Baik, hadirin dan pemirsa, sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah, KPU Jepara memastikan pemilihan berjalan dengan adil, transparan, dan berintegrasi. Dan inilah Ketua dan Komisioner KPU Jepara. Bapak Ibu hadirin, debat pada hari ini terselenggara atas kerjasama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara bersama dengan tim perumus dan juga panelis dengan mengusung tema memajukan dan menyelesaikan persoalan daerah. Berikut tim perumus dan panelis debat publik kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2024. Tim perumus Profesor Dr. Alamsyah SSM Hum, Dr. Abdul Wahab SOS LMSI, Arif Mustafa STMSI, Ani Solihatun SAG MPD, Koko Suhendro Esrud, dan selanjutnya inilah tim panelis. Dr. Abdul Wahab SOSI MSI, Dr. Edi Kuswanto SPDI MPDI, Arif Mustafa ST MSI, Koko Suhendro Eshud, Teguh Tamrin Eskom Mkom, hadirin dan pemirsa, kami persilahkan kepada perumus dan panelis dan juga Ketua KPU Kabupaten Jepara untuk maju ke panggung menyerahkan daftar pertanyaan secara simbolis. Penyerahan oleh perwakilan panelis kepada Ketua KPU Jepara Bapak Riz Andi Kusuma SOS MH, kami persilahkan. Dan soal sudah diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Jepara Bapak Riz Andi Kusuma yang diberikan oleh perwakilan dari panelis. Terima kasih Bapak, kami persilahkan untuk kembali ke tempat.
Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, sebelum debat publik kedua pemilihan Bupati Wakil Bupati Jepara tahun 2024 dilaksanakan, kami akan menyampaikan tata tertib debat kepada pasangan calon, tim pendukung pasangan calon dan juga seluruh tamu undangan. Tata tertib yang pertama, dilarang membawa bahan kampanye dan atribut lain selain atribut yang melekat. Kedua, dilarang membuat kegaduhan, berteriak, menyerang, memprovokasi, dan mengintimidasi dalam bentuk ucapan ataupun juga tindakan pada pendukung pasangan calon lain, termasuk juga gestur yang bersifat provokatif. Ketiga, dilarang keluar masuk ruang debat pada saat siaran berlangsung, kecuali saat jeda iklan. Keempat, selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Yang kelima, moderator akan memberi waktu khusus kepada tim pendukung pasangan calon untuk memberikan tepuk tangan maupun dukungan lainnya. Jika dilakukan pada waktu yang ditentukan, maka pendukung paslon dianggap melakukan pelanggaran dan akan mendapatkan peringatan. Dan hadirin dan pemirsa, debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2024 akan segera berlangsung di segmen berikutnya dengan agenda penyampaian visi misi dan juga program kerja kedua pasangan calon. Kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Dan kepada pendukung kami persilakan untuk memberikan dukungannya kepada kedua paslon. Dipersembahkan oleh Ayo mangan ning KPU. Lho ngapa orang KPU? Coblosane lho tanggal 17 November. Loh, ngecek jenengmu mlebu daftar pemilih pora. Lah, ngecek kok lan daftar ning kantor KPU. Rene lo tak ajari carane ngecek lewat HP. Carane HP-mu bukaan. Terus mlebu ring website KPU. Bar kuwi pilih menu cek DPT online. Bar kuwi engko ana pencarian data pemilih. Wes NIK-mu lebokno. Terus dipencet pencarian. Nek jenengmu wis kedaftar, engko nek kono ana kabeh. Jenengmu, alamat, TPS sing mok gawe nyoblos, wis ana kabeh ning kono. Lah nek jenengmu durung kedaftar, engko ana peringatan nek kono durung terdaftar. Piye? Wis paham ra? Wis ngerti carane ra? Ya ngerti to, gampang nek ngono kuwi. Lah, aja lali tanggal 17 November 2024 Ngonyoblos. dipersembahkan oleh
dengan durasi Anda 3 menit. Baik, waktu Anda 3 menit, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Ibu Forkopimda, Ketua dan anggota KPU, Staf Sekretaris KPU, Ketua dan anggota Bawaslu, pasangan calon Bupati Wakil Bupati, dan seluruh para pendukung, khususnya pendukung juara, seluruh pemirsa televisi, YouTube, dan live streaming yang kami muliakan. Tema debat kali ini memajukan dan menyelesaikan persoalan Jepara. Kami punya prinsip bahwa apa yang telah dilakukan oleh para pemimpin Jepara terdahulu merupakan satu aset yang luar biasa yang harus kita kembangkan dan kita sentuh lebih maju lagi ke depan. Oleh karena itu ada prinsip al-muhafadzuh 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah akan selalu kami terapkan di dalam mencermati berbagai persoalan dan memberikan solusi-solusi ke depan bagi Jepara. Kami menyampaikan beberapa persoalan. Yang pertama, kesehatan. Kesehatan ini seringkali belum memberikan layanan yang terbaik, terutama untuk penduduk yang kurang mampu, meskipun sebenarnya tenaga kesehatan kita sudah mencurahkan tenaga yang maksimal, akan tetapi karena mungkin banyaknya pasien yang ingin diberikan pelayanan di fasilitas kesehatan kita, sehingga banyak sekali penduduk miskin yang masih belum terlayani kesehatannya secara baik. Ada sindiran yang seringkali muncul, orang miskin dilarang sakit. Nah, ini menunjukkan bahwa kita masih sangat kurang memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin untuk menjaga kesehatan mereka. Oleh karena itu, ke depan kami ingin memberikan pelayanan yang lebih ramah, lebih banyak memberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat miskin. Mari, Mas. Terima kasih. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih bagi pemerintah yang dahulu yang sudah pernah menjalankan itu. Terima kasih Pak Dian Kristiandi, dalam hal ini Mas Andi, itu layanan yang luar biasa. Akan kami Waktu wujudkan Anda kembali. habis. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor Utomo dan Muhammad Ibnu Hajar untuk menyampaikan visi, misi, dan juga programnya dengan durasi waktu yang sama, yakni 3 menit, dimulai dari Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami mengawali penyampaian visi misi pada pagi ini dengan sebuah kaidah tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kami pastikan pasangan Mawar 5 tahun yang akan datang, program-programnya akan berdasarkan dengan kemaslahatan dan keberpihakan kepada warga Kabupaten Jepara. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidupnya kurang sejahtera. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum memiliki pekerjaan yang baik. Masih banyak anak-anak kita yang kekurangan gizi. Dan masih banyak saudara-saudara kita yang kesulitan mengakses infrastruktur dasar yang berkualitas. Visi kami adalah bersama membangun Kabupaten Jepara yang makmur, unggul, lestari, dan religius. Dalam membangun Kabupaten Jepara ke depan, kami mengedepankan prinsip kolaborasi dan keberlanjutan. Terkait masalah kemiskinan, target kami kemiskinan ekstrim di Kabupaten Jepara harus 0%. Kami kemarin mengunjungi Pak Sarmidi yang ada di Desa Kedung. Kami tidak ingin ada Pak Sarmidi yang lain di Kabupaten Jepara. Terkait masalah pengangguran,
kami berjanji akan membuka 100.000 lapangan kerja dan berbagai program pelatihan. Terkait masalah stunting, kami akan mendukung penuh program pemerintah pusat makan bergizi gratis. Dan kami sudah menyiapkan 5.000 kartu kesejahteraan kepada para kader kesehatan. Ini kartu untuk para kader-kader kesehatan yang ada di Kabupaten Jepara. Terkait masalah infrastruktur, kami berjanji dalam 3 tahun ke depan, infrastruktur jalan di Kabupaten Jepara kami pastikan akan mulus. Terkait masalah pendidikan, kami menyiapkan 17.000 kartu guru sejahtera untuk kesejahteraan para guru yang ada di Kabupaten Jepara. Ini kartunya untuk kesejahteraan para guru yang Kabupaten Jepara. Kami juga menyiapkan 100.000 beasiswa melalui kartu sarjana Jepara. Ini kartu sarjana Jepara. Dan kartu sarjana Kartini Jepara agar putra-putri kita dapat melanjutkan menempuh pendidikan tinggi. Dengan seluruh program itu kami yakin dalam 5 tahun ke depan masyarakat Kabupaten Jepara hidup lebih makmur, SDM-nya unggul, daerahnya maju, bermartabat dan bisa berdaya saing. Itu yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon yang menyampaikan visi misinya. Selanjutnya kami persilakan untuk kedua pasangan calon untuk dapat duduk kembali. Baik, hadirin dan juga pemirsa, demikian segmen pertama debat publik pemilihan Bupati dan calon wakil Bupati Jepara tahun 2024. Kami akan kembali lagi dalam segmen kedua debat dengan agenda menjawab pertanyaan dari panelis. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Dipersembahkan oleh Raden Ajeng Kartini telah memberikan kontribusi besar bagi perubahan sosial dan pendidikan. Tidak pemikiran-pemikiran tentang kesetaraan gender, kemandirian, dan pendidikan telah menjadi landasan bagi kemajuan sosial dan ekonomi. Ratu Kalinyamat, pahlawan perempuan yang gigih mengusir penjajah dari bumi Nusantara, membangun kekuatan angkatan laut, mengembangkan potensi kemaritiman yang dimiliki Jepara, juga membudayakan seni ukir. Ratu Shima, penguasa kerajaan Kalingga yang dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Ia menerapkan peraturan yang tegas terhadap pencurian dan kejahatan. Raden Ajeng Kartini, Ratu Kalinyamat, dan Ratu Shima tidak mewariskan budaya korupsi, suap, dan money politik. Ayo, tolak politik uang, karena Jepara dibangun dengan darah dan keringat perjuangan, bukan kecurangan. Baik, Bapak Ibu, mohon tenang. Dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan debat publik kedua pemilihan Bupati Wakil Bupati Jepara tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, selanjutnya dalam segmen kali ini yakni menjawab pertanyaan dari para panelis. Tata cara akan kami sampaikan.
Panelis akan mengundi subtema dan juga pertanyaan kepada pasangan calon dalam bentuk susunan angka dan juga huruf yang tersedia dalam fishbowl. Kami sampaikan ada 6 subtema. Yang pertama yakni kapabilitas pemerintah, kedua perkembangan wilayah, ketiga keberdayaan dan keswadayaan masyarakat, keempat ekonomi dan sosial budaya, kelima kesehatan, dan keenam lingkungan hidup. Serta juga akan ada 2 huruf yakni A dan B. Selanjutnya moderator akan membuka dan membacakan pertanyaan hanya 1 kali dan tidak diulang. Masing-masing pasangan calon akan memiliki waktu yang sama dan jika masih ada waktu tersisa maka Bupati maupun juga Wakil Bupati dapat menambahkan jawaban. Baik, mengawali segmen ini kepada pasangan calon nomor urut 2, kami persilahkan untuk berdiri di belakang podium. Dan kami mengundang panelis Dr. Abdul Wahab SOSL MSI dan Teguh Tamrin Eskom Mkom. Kami mohon untuk dapat ke depan mengundi pertanyaan, subtema dan juga huruf. Silakan diambil, ditunjukkan ke hadirin, pemirsa dan juga moderator. Baik. 3, betul? Huruf yang terambil adalah 3B. 3B. Saya akan mengambil amplop 3B dan Bapak Ibu dapat saksikan amplop 3B ini masih tersegel. Saya akan buka dan baca pertanyaan dari amplop 3B. Terima kasih kepada para panelis yang sudah mengambil. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kepada pasangan calon nomor urut 2, pertanyaan hanya akan kami bacakan 1 kali, mohon untuk disimak karena tidak akan kami ulangi. Keswadayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya memajukan daerah. Keswadayaan ini mencakup kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi melalui ekonomi kerakyatan, bidang sosial dalam wujud gotong royong, bidang budaya melalui kekuatan identitas budaya lokal, serta juga partisipasi masyarakat dalam seluruh sektor pembangunan. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi dan juga upaya saudara untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah? Waktu Anda menjawab adalah 2,5 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kemandirian dan keswadayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, kita punya program, yaitu program kita Bupati Ngantor di Desa. Jadi dengan program itu kita akan berkeliling ke 16 kecamatan dalam setiap minggunya dan di desa-desa ngantornya adalah di Pemdes Desa untuk menyerap aspirasi untuk membangun sentra-sentra ekonomi di setiap kecamatan dalam 16 kecamatan sesuai RT RW yang sudah diperdakan. Sehingga kita langsung bisa bertemu masyarakat untuk di mana membangun kemandirian baik itu di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan untuk ikut berpartisipasi, bergotong royong untuk membangun Jepara yang lebih maju, yang lebih baik dan lebih sejahtera. Kemudian di dalam hal sosial, kita akan mengajak
seluruh tokoh masyarakat yang ada di desa dan di kecamatan, baik itu tokoh masyarakat agama, kemudian tokoh pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat, baik itu pengusaha, untuk memajukan budaya-budaya yang ada di kecamatan-kecamatan dan di desa-desa. Kemudian UMKM kita akan kita sentrakan sesuai dengan kearifan lokal kecamatan masing-masing dan desa masing-masing. Kemudian kita integrasikan, kita sinergikan dengan kebijakan yang akan kita bikin untuk misalkan wilayah tahunan adalah untuk ekonomi kreatif. Kemudian Karimun Jawa adalah untuk pariwisata. Kemudian untuk wilayah Mayong adalah untuk industri yang keberlanjutan. Maka dengan semangat bersama, saya yakin kemandirian dan keswadayaan masyarakat akan terbentuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Baik, selanjutnya kami silahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk berdiri di belakang podium, dan kami juga turut mengundang panelis Dr. Edi Kuswanto, SPDI, MPDI, dan Koko Suhendro Eshut. Kami persilahkan untuk mengundi pertanyaan yang ada di dalam fishbowl dan untuk ditunjukkan ke hadirin, kamera, dan juga moderator. Dua A. Baik, terima kasih Bapak. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu hadirin, di tangan saya sudah ada amplop 2A dan saya tunjukkan masih tersegel, dalam arti pertanyaan ini masih terjaga kerahasiaannya. Dan kepada pasangan calon, mohon diperhatikan secara seksama karena akan saya bacakan pertanyaan ini hanya 1 kali dan tidak diulang. Bonus demografi. Menurut data BPS Kabupaten Jepara tahun 2023, jumlah penduduk Jepara adalah 1.264.598 jiwa. Sebanyak 68,63% berusia produktif atau 15 hingga 64 tahun. Sedangkan sisanya 31,37% merupakan usia balita dan lansia. Bonus demografi yang terjadi di Kabupaten Jepara ini harus ditangkap sebagai peluang dan harus didukung generasi produktif yang berkualitas. Karena bonus demografi ini dapat memberikan manfaat, tetapi juga bisa menjadi permasalahan apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan yang tepat. Pertanyaannya, apa upaya dan strategi saudara untuk memajukan daerah melalui pengelolaan bonus demografi tersebut? Dan waktu Anda 2,5 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Bonus demografi merupakan anugerah yang luar biasa, harus kita kembangkan potensi anak-anak muda terutama Gen Z dan generasi milenial. Ini satu upaya yang ingin kita lakukan adalah membuat teknopark. Ya. Teknopark ini konsep di mana anak-anak muda kita bisa mengunjungi teknopark ini, mereka bisa melihat dan mengembangkan diri di teknopark ini, bisa mereka melihat berbagai peluang usaha, juga bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Jadi kami punya rencana untuk membuat teknopark
untuk Kota Jepara ini untuk mewadahi potensi-potensi dari generasi milenial dan Gen Z supaya mereka bisa lebih mengembangkan diri. Jadi problem misalnya peluang kerja ya, ini yang selama ini sangat dikeluhkan oleh para generasi muda milenial dan Gen Z. Mereka seolah-olah menjadi generasi baru yang belum mampu melihat misalnya seperti peluang kerja. Nah, ini mereka masih meraba-raba di dunia usaha ini. Oleh karena itu kita fasilitasi dengan Teknopark ke depan ini untuk anak-anak muda biar mengidentifikasi potensi diri mereka, kemudian mereka bisa memilih pengembangan diri dengan difasilitasi Teknopark ini. Insya Allah dengan fasilitas pemerintah Kabupaten Jepara dengan Teknopark ini mereka akan lebih produktif ke depan. Tidak akan sempat melakukan sesuatu yang tidak berguna untuk berfoya-foya atau melakukan tindakan-tindakan yang destruktif, apalagi yang hedonistik, tetapi potensi mereka dan terkembangkan dengan adanya fasilitas Teknopark ini. Kami berharap ini bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada generasi muda. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada kembali ke tempat duduk. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk dapat berdiri di belakang podium. Selanjutnya kami mohon kepada panelis Bapak Arif Mustafa STMSI dan Dr. Edi Kuswanto SPDI MPDI untuk dapat maju mengambil subtema dan juga subpertanyaan yang ada di dalam fishbowl. Baik, mohon diperlihatkan kepada hadirin, kamera dan juga moderator. 1B. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik, hadirin dan juga pemirsa, amplop 1B masih tersegel. Saya akan buka dan kepada pasangan calon nomor urut 2, pertanyaan ini hanya akan kami bacakan satu kali, mohon disimak karena tidak akan kami ulangi. Kemajuan daerah salah satunya ditentukan oleh adanya kemampuan mengelola SDM birokrasi. Dari catatan Kemendagri, 3 problem utama SDM birokrasi adalah kompetensi, komitmen, koordinasi, dan juga kolaborasi. Bahkan dalam hal kompetensi, baru sekitar 20% ASN yang dianggap dapat diandalkan. Komitmen, koordinasi, dan juga kolaborasi juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Dan pertanyaannya adalah, bagaimanakah strategi dan juga upaya saudara dalam memberikan solusi permasalahan birokrasi tersebut? Waktu Anda menjawab adalah 2,5 menit, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya mengenai bagaimana kita meningkatkan kompetensi SDM untuk ASN kita. Jadi kita akan adakan untuk bagaimana SDM kita bisa maju, kita bisa bekerja sama
dengan universitas-universitas yang ada di Jepara maupun di luar Jepara untuk mengajukan atau kita untuk memberikan wawasan ataupun di mana kita di ASN kita saat ini yang 20% masih di bawah standar, kita uji kompetensinya. Sehingga dengan menguji kompetensi kita bisa memajukan dan meningkatkan SDM ASN kita. Kemudian untuk komitmen kita akan mengadakan berupa reward dan punishment. Reward kita apabila memang ASN kita terbukti bekerja dengan baik, kita akan apresiasi dengan apa yang sudah dilakukannya. Kemudian apabila ASN kita kurang bekerja dengan maksimal, maka kita akan bimbing untuk mendapatkan pelatihan yang lebih baik. Kemudian untuk kolaborasi dan koordinasi, apabila Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kami untuk memimpin Jepara, maka kami akan memimpin langsung untuk koordinasi dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Yang kita buktikan dengan kita ngantor di desa-desa, ini adalah untuk bagaimana kita bisa berkoordinasi, kita bisa berkolaborasi untuk membangun Jepara bersama-sama. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana kita meningkatkan intensitas kita untuk berkomunikasi dan memberikan arahan instruksi langsung untuk tujuan kemakmuran Jepara yang berkelanjutan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 dapat duduk kembali. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat kembali berdiri di belakang podium. Kami juga turut mengundang panelis Teguh Tamrin, Eskom, Mkom, dan Dr. Abdul Wahab, SOL MSI. Kami di pertanyaan yang ada di depan. Silahkan untuk ditunjukkan ke hadirin, ke kamera pemirsa yang ada di rumah, dan juga ke moderator. Subtema 5B. Baik. Terima kasih, kami silahkan panelis untuk kembali ke tempat duduk dan saya mengambil 5B. Hadirin, di tangan saya sudah ada amplop 5B dan saya tunjukkan masih tersegel. Mohon disimak dengan seksama pertanyaannya Bapak, karena saya akan membacakan pertanyaan ini hanya satu kali dan tidak diulang. Pelayanan kesehatan harus dapat diakses dan dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial ekonominya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan antara lain fasilitas pelayanan, biaya pelayanan, jarak pendidikan, serta status sosial ekonomi masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana upaya dan strategi saudara agar pelayanan kesehatan menjadi semakin mudah, terjangkau, dan berkeadilan? Kami silahkan, waktu Anda 2,5 menit dari mulai Anda berbicara. Kita harus memberikan pelayanan yang optimal terutama kepada penduduk yang secara ekonomi. Saya tadi mengutip orang miskin dilarang sakit. Ini sebenarnya ironis ya. Oleh karena itu kita harus menyiapkan fasilitas kesehatan yang terjangkau.
sampai ke wilayah-wilayah yang di pelosok. Kita memiliki puskesmas di setiap kecamatan. Ini pun menurut kami masih harus dimaksimalkan lagi supaya puskesmas-puskesmas yang ada, misalnya kita tambah spesialis supaya dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal terhadap pasien-pasien yang mungkin menderita penyakit lumayan berat, tidak perlu terlalu jauh dirujuk ke rumah sakit di tingkat kabupaten. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita ya, karena selama ini mohon maaf kita seringkali kewalahan, terutama kalau musim penyakit demam berdarah atau malaria ya. Pernah satu fase beberapa waktu yang lalu rumah sakit kita itu sampai nggak mampu menampung ya pasien yang ada, padahal kita sebenarnya juga memiliki fasilitas kesehatan yang dikelola oleh swasta juga. Ada rumah sakit Geraha Husada, PKU Muhammadiyah, PKU Aisyah, NU sekarang ini juga membuat rumah sakit Asih apa itu? Ya, semua ini merupakan satu upaya kita memberikan pelayanan lebih baik agar masyarakat kita lebih sehat, karena kesehatan ini adalah utama. Nah, ini kita harus memberikan peluang hidup lebih lama untuk warga kita. Ini yang paling penting ya. Jangan sampai ya kita masih punya angka kematian ibu melahirkan cukup tinggi, kelahiran kematian bayi juga masih cukup tinggi. Jadi ini yang harus kita tangani. Baik, bersama. waktu Anda habis. Kepada paslon nomor urut 1 kami silahkan untuk kembali ke tempat duduk. Dan kali ini kami akan memberikan waktu kepada para pendukung untuk memberikan dukungannya kepada kedua paslon. Dan pemirsa, demikian segmen kedua dan ketiga debat publik pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati Jepara tahun 2024. Kami akan segera kembali dengan segmen keempat debat dengan agenda tanya jawab antar pasangan calon. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Daftar pemilih pindahan. Syarat pindah memilih pada Pilkada 2024. 1. Terdaftar di DPT. 2. Alasan pindah memilih beserta dokumen bukti dukung yang harus dipenuhi. Alasan pindah memilih hingga H-7 atau 20 November 2024. 1. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara. 2. Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi. 3. Baik. Menjadi tahanan. Sudah cukup Bapak Ibu? Ambil nafas terlebih dahulu ya. 4. Tertimpa bencana alam. Silahkan datang ke kantor PPS, kantor PPK, atau kantor KPU Kabupaten Jepara dengan membawa 1.
KTP elektronik atau KK domisili Provinsi Jawa Tengah. Itu berkasnya kamu siapin aja dulu, besok kita harus bareng. Ah iya. Dipersembahkan oleh Anda masih dalam debat publik pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati Jepara tahun 2024. Selanjutnya dalam segmen keempat ini, masing-masing paslon akan berkesempatan memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, memberikan tanggapan dan memberikan respon balik atas jawaban paslon lainnya. Pertanyaan, jawaban, atau pernyataan harus menggunakan bahasa baku dan jika mengandung singkatan atau akronim maka diharuskan menjelaskan hal tersebut. Moderator akan menghentikan jika waktu habis atau mengandung unsur sara. Baik, kepada seluruh paslon kami silahkan untuk berdiri di belakang podium. Dan kami sampaikan untuk segmen ini pertanyaan, jawaban, dan pernyataan adalah untuk calon bupati. Sementara calon wakil bupati diperbolehkan menambahkan jika waktu masih tersedia. Baik, untuk kesempatan pertama kepada calon bupati nomor urut 1. Kami persilakan untuk dapat memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 2 dan waktu Anda bertanya adalah 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kita punya potensi laut pantai yang luar biasa dan belakangan ada PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Dan ini cukup menarik para investor untuk mengeksplorasi pasir yang kita miliki. Akan tetapi beberapa waktu yang lalu kami bertemu dengan para nelayan, para masyarakat yang berada di tepi pantai, semuanya menolak dengan adanya tambang pasir, besi terutama. Nah, ini meskipun PP nomor 26 di dalam bab 3 pengendalian pasal 7 itu memperhatikan lingkungan, biota laut, kerusakan permanen habitat laut dan sebagainya, akan tetapi mereka masih tetap menolak. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, kepada calon bupati nomor urut 2 kami persilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya dari paslon 01. Mungkin lebih dijelaskan lagi, PP tersebut itu mengenai pasir laut. Jadi berbeda dengan yang tadi ditanyakan juga, itu pasir besi. Jadi pasir laut dan pasir besi adalah hal yang berbeda. Tapi saya akan tetap menjawab apa yang menjadi pertanyaan supaya statement saya bisa clear untuk masyarakat pesisir Jepara yang ada di pantai-pantai Kabupaten Jepara. Untuk PP yang baru itu adalah mengeksplorasi untuk pasir laut. Alhamdulillah Jepara tidak ikut area yang menjadi peraturan tersebut, sehingga kita cukup clear untuk mengenai penambangan pasir laut, karena pasir laut yang ada di Jepara ini sedimennya tidak ada, sehingga apabila pun saya menjadi pimpinan di Jepara, saya akan berkomunikasi maksimal dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan, untuk memberikan hal-hal yang terbaik untuk Jepara, melindungi
nelayan Jepara, melindungi masyarakat pantai di Jepara dari eksplorasi pantai pasir laut. Kemudian untuk yang pasir besi, mungkin saya singgung sedikit, di Kabupaten Jepara secara perizinan memang ada beberapa yang masih aktif, tapi secara ekonomi ataupun secara real di lapangan sudah tidak ada lagi penambangan pasir besi. Jadi saya kira cukup clear statement saya bahwa Paslon Mawar juga punya kepentingan untuk melindungi aset-aset pantainya dari kerusakan-kerusakan yang terjadi karena peraturan-peraturan yang mungkin kurang berpihak terhadap lingkungan Kabupaten Jepara. Sehingga saya tegaskan sekali lagi, kami akan memaksimalkan untuk melindungi lingkungan Jepara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan kepada calon Bupati nomor urut 1 untuk dapat memberikan tanggapan dan waktu Anda menanggapi adalah 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Menurut pemahaman saya Mas Wiwit, ini PP termasuk mengatur ya soal pengelolaan hasil sedimentasi di laut, itu termasuk mengenai pasir besi yang ada di tempat kita. Oleh karena itu saya bertanya kepada Mas Wiwit, karena yang tadi disampaikan Mas Wiwit menurut saya kurang begitu tegas pembelaan kepada nelayan, karena ya ini kita lihat track record ya. Track record misalnya pada tahun 2012 pernah terjadi kasus penambangan pasir besi di daerah yang terdekat dengan tanah kelahiran jenengan, yaitu di Pantai Bandung Harjo ya. Itu di situ sampai terjadi konflik antara penambang, masyarakat nelayan dengan investor. Nah, itu kami tidak pernah di dalam track record itu melihat apa yang pernah Mas Wiwit lakukan untuk melakukan pembelaan kepada nelayan seperti itu. Jadi kami memang masih agak meragukan komitmen panjenengan terhadap nelayan ini, dan ini monggo jenengan coba jelaskan bagaimana ini memberikan perlindungan ya kepada para nelayan kita dari eksploitasi lingkungan, karena kasus yang terjadi di tahun 2012 itu sudah nyata. Ada 15 warga yang dikriminalisasi, bahkan disidangkan di PN Jepara, itu mereka yang menjadi tumbal dari proyek penambangan pasir besi di daerah yang dekat dengan rumah tinggal Mas Wiwit. Oleh karena itu kami ingin melihat komitmen kita kepada nelayan itu memang harus tegas. Nelayan menolak, kita harus menolak. Kita harus lebih melindungi lingkungan kita. Ya, terima kasih. Baik. Selanjutnya kepada calon Bupati nomor urut 2 kami persilakan untuk dapat merespon kembali dalam waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih atas tanggapannya. Berarti yang ditanyakan adalah pasir besi, bukan pasir laut. Jadi kami alhamdulillah, kebetulan saya adalah warga Bandung Harjo sendiri, dan kebetulan juga keluarga kami adalah yang memerintah di sana, sehingga kami tegaskan, kami komitmenkan bahwa penambangan pasir besi khususnya di Bandung Harjo untuk tidak dilanjutkan. Itu secara khusus. Kemudian untuk di wilayah yang lain yang di Bandung Harjo adalah bagaimana kita tetap berkomitmen melindungi nelayan-nelayan kita, melindungi warga-warga kita yang ada di bibir pantai, karena kalau kita penambangan secara masif maka itu akan membahayakan. Sehingga statement saya jelas bahwa kami berprinsip bagaimana kita melindungi warga kita, khususnya yang disampaikan tadi Bandung Harjo sangat clear, dan kami juga waktu itu
ikut berpartisipasi dalam mendamaikan antara pengusaha dan warga setempat, sehingga konflik-konflik itu bisa selesai secara kekeluargaan dan kita bisa merajut kembali kebersamaan bersama warga masyarakat yang ada di pantai, baik itu di Bandungharjo maupun wilayah-wilayah lain yang ada di Jepara. Jadi itu statement saya. Jadi kita sangat clear untuk tetap melindungi warga kita dari abrasi laut. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua dalam memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan dan juga memberikan tanggapan. Untuk itu, kami memberikan kesempatan kepada calon Bupati nomor urut 2. Kami silahkan memberikan pertanyaan kepada calon Bupati nomor urut 1 dan waktu Anda 1 menit, silahkan. Terima kasih. Setelah saya berkeliling ke hampir 195 desa dan kelurahan, informasi dan aspirasi yang kita dapatkan mayoritas adalah masalah infrastruktur. Infrastruktur jalan yang cukup bermasalah, baik itu jalan kabupaten maupun jalan poros desa. Mungkin yang bisa saya tanyakan yang menjadi concern kita adalah bagaimana strategi dari paslon nomor urut 1 untuk menyelesaikan persoalan-persoalan infrastruktur yang ada, baik itu jalan kabupaten maupun jalan poros desa dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Terima kasih. Baik, cukup. Kami silahkan kepada calon Bupati nomor urut 1. Kami silahkan untuk menjawab pertanyaan dan waktu Anda 3 menit dari mulai Anda berbicara. Silakan. Infrastruktur jalan ini sudah sedemikian parah yang kita hadapi, jadi mungkin menyelesaikan dalam waktu 5 tahun itu ya kita harus kerja keras ya untuk memuluskan jalan kembali. Memang banyak sekali problem jalan lobang ini, kalau kita mau menyelesaikan dalam waktu pendek, kita punya program yang namanya klinik jalan ya. Klinik jalan itu artinya kalau begitu kita dengar ada jalan lobang ya harus langsung kita tempel. Seperti itu, tidak menunggu penganggaran ya, penganggaran dari APBD. Nah, kita harus pandai-pandai untuk melakukan lobby ke atas, baik untuk anggaran APBD provinsi maupun anggaran APBN, itu kita harus pandai-pandai untuk menangani jalan yang sudah sedemikian parah ini ya, karena ada beberapa ruas jalan yang itu kategorinya jalan provinsi. Nah, itu kalau kita bisa mengusulkan ya untuk menjadi jalan nasional, kita bisa mengusulkan itu dengan penganggaran dari APBN. Oleh karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin, tidak hanya nyagerke kemampuan APBD kita sendiri, akan tetapi kita juga harus aktif berkomunikasi ya, dinas PU kita motivasi, kita dorong untuk selalu berhubungan, melakukan lobby dengan pemerintah provinsi maupun tingkat nasional untuk menurunkan ya proyek-proyek pembangunan jalan di daerah kita. Nah, sebenarnya di pemerintah desa itu juga punya anggaran desa ya. Anggaran desa ini juga kita dorong supaya yang jalan desa itu bisa di-cover oleh anggaran di tingkat desa sendiri. Nah, akan tetapi ini pasti tidak akan mampu juga ya mereka menyelesaikan itu. Oleh karena itu kita selalu memberikan support dengan BAN KU ya, dari tingkat kabupaten maupun kita juga
Bankeudes ya, Bankeudes dari tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi itu selalu kita ikhtiarkan supaya seluruh jalan yang ada ini bisa terselesaikan dalam kurun waktu yang menurut saya 5 tahun untuk menangani kerusakan jalan yang sudah sedemikian parah itu cukup keras ya, kita harus bekerja. Gitu. Terima kasih. Selanjutnya kami silahkan kepada calon bupati nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan dan waktu Anda 2 menit, silahkan. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit data mengenai jalan kabupaten supaya lebih konkret. Data kita menunjukkan sekitar 107 km jalan kabupaten yang dalam kondisi kurang mantap, sehingga diperlukan anggaran sekitar 200-an miliar, 210 miliar untuk menyelesaikan. Jadi kalau hanya dengan klinik 9 miliar tidak akan tercapai hal itu. Kemudian yang kedua adalah, yang saya tanyakan adalah jalan poros desa. Jalan poros desa itu yang kita punya data kurang lebih hampir 129 km. Nah, apabila kami pasangan Mawar bisa memimpin, diamanai memimpin Jepara, maka kita akan alihkan jalan poros desa ini menjadi jalan kabupaten, sehingga solusi-solusi yang nyata untuk membangun Jepara dalam waktu kita 3 tahun, Jepara jalan-jalannya bisa mulus. Itu yang menjadi gambaran-gambaran daripada yang saya sampaikan mengenai tanggapan dari Paslon 01 mengenai infrastruktur jalan, berikut dengan solusi-solusinya, karena kita juga bergandeng tangan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi untuk bisa mendapatkan anggaran supaya kita bisa membangun Jepara yang lebih baik, Jepara yang lebih maju, dan Jepara yang bermartabat. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu, ada yang mau ditambahkan? Cukup? Baik. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan kembali, dan waktu Anda 2 menit, kami silahkan. Anggaran untuk infrastruktur ini memang akan cukup menyedot banyak anggaran ya. Jadi kalau kita hanya menyagerke dari anggaran APBD kabupaten, saya kira kita akan cukup alokasi bantuan-bantuan sosial yang lain. Oleh karena itu, sekalipun mungkin kita bisa melakukan itu semuanya, akan tetapi kita akan mengusulkan lebih baik ya, mengusulkan jalan-jalan di tingkat kabupaten itu kita up ya menjadi jalan provinsi. Yang jalan provinsi juga kita up ke jalan nasional. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih menurunkan ya program-program dari provinsi maupun dari tingkat nasional. Saya kira kalau kita terlalu besar menganggarkan untuk infrastruktur, nanti kita bisa jadi akan kewalahan ya di dalam memenuhi anggaran-anggaran untuk fasilitas kesehatan, fasilitas sosial yang lain. Ini yang menurut saya lebih banyak kita harus sentuh kepada masyarakat kita. Saya kira kalau seperti jalan nasional itu banyak yang berada di poros-poros utama ya, yang menghubungkan antar kecamatan ya, seperti di Jalan Bangsri ke Jepara itu kan yang lebih banyak disorot ya. Ini kan jalan provinsi yang mungkin perlu kita usulkan agar menjadi jalan nasional, sehingga kalau tercover dengan anggaran APBN saya kira akan lebih baik penanganannya. Terima kasih. Baik.
Baik, kali ini kita berikan apresiasi kepada seluruh paslon yang sudah menyelesaikan sesi ini. Kami silahkan kepada kedua paslon untuk kembali ke tempat duduk. Hadirin dan pemirsa, demikian segmen keempat debat publik pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati Jepara pada tahun 2024. Kami akan segera kembali dengan segmen kelima debat dengan agenda yang sama, yakni tanya jawab antar pasangan calon. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Dipersembahkan oleh besok tanggal 17 lho Pak, ojo lali. Lah ayo Ra. Ayo. Reng di. Nyoblos. Nyoblos? Ya. Ya ya ya. Untuk sekedar pasti nyoblos. Jangan salah pilih. Kenali pasangan calon. Kenali visi misinya. 27 November. Datang ke TPS. Gunakan hak pilihmu. Nyoblos. dipersembahkan oleh Bapak Ibu. Baik. Wah, terlalu semangat ini ya. Nah, ditunggu dulu Bapak Ibu, nanti kami akan memberikan kesempatan kembali tentunya kepada pendukung paslon untuk memberikan dukungannya ya. Baik. Baik, Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, Anda masih menyaksikan debat publik kedua pemilihan Bupati Wakil Bupati Jepara tahun 2024. Selanjutnya dalam segmen kelima ini, masing-masing pasangan calon akan berkesempatan memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, memberikan tanggapan dan juga respon kembali atas jawaban dari pasangan calon lainnya. Pertanyaan, jawaban ataupun juga pernyataan harus menggunakan bahasa yang baku dan jika mengandung singkatan atau akronim maka diharuskan untuk menjelaskan hal tersebut. Moderator akan menghentikan jika waktu habis ataupun jika mengandung unsur sara. Baik, selanjutnya kami silakan kepada seluruh paslon untuk berdiri di belakang podium masing-masing. Kami sampaikan untuk segmen ini pertanyaan, jawaban, dan pernyataan adalah untuk calon wakil bupati.
Sementara calon bupati diperbolehkan menambahkan jika waktu masih tersedia. Dan untuk kesempatan pertama kepada calon wakil bupati nomor urut 2, kami silakan memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 1, dan waktu Anda untuk memberikan pertanyaan adalah 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Kabupaten kita masih mengalami permasalahan terkait defisit anggaran APBD Kabupaten Jepara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pendapatan daerah kita perlu tingkatkan. Yang kami ingin tanyakan kepada paslon nomor urut 1, bagaimana strategi paslon nomor urut 1 dalam meningkatkan PAD Kabupaten Jepara, khususnya dari sektor penerimaan pajak daerah. Cukup. Cukup Bapak? Cukup. Baik. Selanjutnya kami silakan kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Kami silakan untuk menjawab pertanyaan, dan waktu Anda untuk menjawab 3 menit dari mulai Anda berbicara. Baik, tunggu sebentar Bapak. Boleh countdown-nya dibetulkan terlebih dahulu. Waktu Anda untuk menjawab 3 menit Bapak, silahkan. Oke, terima kasih Mas Hajar. Gus Hajar, nanti disalahin lagi sama ibu-ibu nanti. Gus, pangapunten. Memang kalau berbicara defisit anggaran, kita gali dulu Gus. Apa itu yang dimaksud defisit? Jangan terjebak. Di situ penempatannya seperti apa di anggaran itu? Apa yang terkandung di dalamnya? Apakah dari hal silfakah atau dari hal apa? Soalnya kalau dilihat defisit, apa dari pada saat penganggarannya? Kan ini hal yang jadi pertanyaan yang besar. Kalau perihal PAD, banyak sekali potensi Jepara itu sangat luar biasa dahsyat. Melihat dari tingkat geografisnya, dari pantai dengan ketinggian 0,5 mdpl yang ada di Kedung sampai ketinggian 1.300 yang ada di mana itu sana Tempur. Nah itu 1.300 mdpl sekitar segitu. Itu kalau mau digali itu dampaknya sangat dahsyat untuk langsung untuk pendapatan asli daerahnya. Belum lagi para wisata yang datang. Dan kebetulan keluhan para wisata yang datang ke Jepara ini perihal sektor transportasi. Angkutan umumnya hidup segan mati tak mau. Ini persoalan dan harus segera diselesaikan. Gitu. Apapun yang mau kita buat, kalau memang jalurnya ini mohon maaf belum diperbaiki, belum dioptimalisasi, ya akhirnya untuk berbicara peningkatan yang akan tersendat. Yang kedua perihal industri, dan di sini ada industri padat karya, ada industri besar, industri menengah, bahkan rumahan. Nah ini penempatan kita yang memposisikan supaya porsinya sesuai. Kalau kami mengusulkan kedepannya kami ingin menerapkan strateginya strategi clustering berdasar permodalan. Bila mana modalnya di atas 50 miliar itu harus di kawasan khusus. Dan kepala daerah itu berhak untuk membuat perizinan sampai 400 hektar. Itu boleh. Nah itu perihal kondisi pengawasan, pengendalian itu lebih bisa tertata dengan rapi. Kalau itu penempatannya kita di kawasan. Kalau zonasi, itu mikirnya memang baik, waktu kasih. Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kami silahkan calon wakil bupati nomor urut 2. Kami silahkan untuk memberikan tanggapan dan waktu Anda 2 menit. Silakan. Ya, terima kasih Mas Iqbal, sahabat saya atas jawabannya. Tapi saya menanggapi dengan membuka pantun.
jaka sambung memakan ikan mas. Boten nyambung mas. Pertanyaan saya itu sudah jelas. Bagaimana terkait meningkatkan PAD Kabupaten Jepara dari sektor pajak daerah. Tapi jawabannya sampai pariwisata dan lain-lain. Jadi ini salah satu strategi pasangan mawar. Pasangan mawar, salah satu strategi pasangan mawar untuk mengoptimalisasi peningkatan APBD daerah dari sisi pajak daerah, yaitu mengidentifikasi potensi penerimaan pajak yang belum teridentifikasi dengan baik. Jadi karena ini belum teridentifikasi dengan baik, makanya peningkatan APBD dan penerimaan pajak daerah ini belum maksimal. Contohnya pajak reklame. Kalau kita lihat pajak reklame ini kan belum jelas titiknya berapa, jumlahnya berapa. Nah ini nanti strategi paslon mawar ini mengidentifikasi reklame-reklame yang ada untuk memperoleh peningkatan daerah yang ada di Kabupaten Jepara. Terus strategi yang kedua, menggandeng seluruh stakeholder untuk bersama-sama mensosialisasikan, yaitu terkait pajak daerah. Dan kita adalah pemerintah mengadakan kolaborasi. Nanti kita akan koordinasi dengan pelaku-pelaku usaha. Jadi nanti ketika ada penarikan pajak bisa kondusif, diterima dengan baik. Itu yang bisa kami sampaikan menanggapi dari pasangan 01. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan kembali dengan waktu 2 menit. Silakan. Kalau statementnya Gen Z dan milenial, jangan gitu ya Dek ya. Dari mana kok nggak nyambung? Kalau kita berbicara itu harus alurnya jelas. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita tidak melakukan zoom out, kita tidak melakukan penglihatan pakai helikopter view, bagaimana untuk menjawab itu semua? Apalagi hanya yang disebutkan reklame. Berapa sih pendapatan reklame? Itu masih belum membahas detail ya reklame. Yang paling penting itu sportivitas. Jangan sampai terjebak like and dislike. Iki pengusaha yang disenengi iki gak, sing iki digencet iki gak. Jangan sampai seperti itu lagi. Nah itu yang kami rasakan. Tadi sudah disampaikan tahapan-tahapan ini. Nek pengen meningkatkan pendapatan asli daerah, akses iki lho ditoto dhisik. Nek cara Jawane gitu. Apapun yang kita lakukan sia-sia. Apalagi ini mau meningkatkan dari sektor pariwisata, akses masuk ke Jepara ditutup pabrik kaya ngono kuwi piye carane? Makanya secepatnya kita harus eksekusi. Kawasan itu penting untuk model bisa gampang di sistem pengawasannya, pengendaliannya. Nah itu yang paling penting kita lakukan. Nah kalau kita sudah tahu alur pembangunannya, untuk mengambil sebuah kebijakan yang sudah saya sampaikan waktu debat yang lalu, political will itu sangat penting. Politik keberpihakan. Nah kita sudah berkomitmen, pasangan Gus Nung Iqbal ini berpihak kepada seluruh masyarakat yang ada di Jepara. Terima kasih. Baik. Mohon tenang. Baik. Selanjutnya kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Kami persilakan untuk dapat memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 dan waktu Anda bertanya adalah 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Gus Hajar. Untuk melanjutkan pertanyaan, kemarin ada kejadian kecelakaan yang mengarah ke Keling. Itu penumpangnya itu karyawan pabrik dan di situ dibawa sama angkutan yang pelaku transportasi paham itu sebutannya angkutan bodong.
soalnya plat hitam. Kalau yang sekarang bisa saja disebut plat putih. Nah di sini begitu masifnya angkutan bodong yang ada di Jepara. Kalau kita mengacu di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kok sampai itu berlaku itu seperti apa? Dan bagi jenengan paslon nomor 2, cara menanggapi itu gimana dan cara menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di transportasi darat khususnya di Jepara itu seperti apa? Terima kasih. Baik. Selanjutnya kepada calon wakil Bupati nomor urut 2, kami persilakan untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan waktu 3 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih Mas Iqbal atas pertanyaannya. Ya, terkait angkutan bodong, jadi kami tadi dalam pembukaan visi misi itu pemerintah kami pasangan Mawar itu berkomitmen dalam mengedepankan Kabupaten Jepara itu memegang prinsip kolaborasi. Oke, kolaborasi. Kolaborasi ini antara semua lembaga yang ada di Kabupaten Jepara. Contohnya lembaga eksekutif dengan yudikatif. Terkait mobil bodong, ya kita pasrahkan. Ketika itu regulasinya sudah ada, kan ini ada teman-teman dari bapak-bapak dari kepolisian untuk menindak itu. Jadi kita Forkopinda nanti bekerja sama untuk melakukan mensosialisasikan terkait nanti ini mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan yang bodong, transportasi yang yang bodong ini akan ditindak sesuai regulasi yang ada. Itu Mas Iqbal. Jadi sesuai regulasi yang ada nanti kami pastikan dalam pemerintah pasangan Mawar ke depan tidak akan lagi ada kendaraan-kendaraan yang bodong, transportasi yang bodong itu akan kami tindak bekerja sama dengan para lembaga-lembaga yang menangani itu, yang mempunyai wewenang itu, termasuk saudara kita dari Kepolisian Republik Indonesia, yaitu dari Polres Kabupaten Jepara. Mungkin ada tambahan dari Mas Bupati untuk menambahkan. Terima kasih. Jadi menambahkan saja yang sudah disampaikan oleh Gus Hajar bahwa pemerintahan dari Kabupaten Jepara pastinya akan menguatkan sinergi kepada lembaga-lembaga lain seperti kepolisian untuk menertibkan transporter yang dianggap ilegal. Saya rasa itu sangat mudah dan itu hanya diperlukan komitmen kita bersama untuk menjaga iklim transportasi yang ada di Kabupaten Jepara untuk lebih sportif dan lebih baik lagi dalam penataan regulasi ke depan. Dan yang terakhir diadakan sosialisasi dan pembinaan kepada pengusaha-usaha yang memang masih ilegal untuk segera mendaftarkan izinnya sehingga mendapatkan izin yang sah. Terima kasih. Baik, kepada calon wakil Bupati nomor urut 1 kami persilakan untuk dapat memberikan tanggapan dalam waktu 2 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Mas Gus Hajar dan Mas Wiwit. Emang tidak hanya itu. Kalau tadi saya meminjam Gus Hajar kok mboten nyambung. Nah di sini kalau kita berbicara angkutan bodong, tadi memang sudah saya contohkan bahwasanya ada kecelakaan dan ada korban. Nah gitu loh. Nah di sini menyikapi angkutan bodong gimana? Aturannya sudah jelas. Titiane iki gampang. Nek angger ini, kalau ini selain plat kuning berarti bodong. Nah di sini ada kebijakan fiskal yang luar biasa. Mari dalam kesempatan ini kami sosialisasikan sekalian bahwasanya
bila mana ada angkutan yang notabene-nya belum berizin, ini kalau kita edukasi untuk supaya berizin dan menjadi plat kuning, ada diskon 70%. Nggih, sederek sedulur, kalau pembayaran pajak kendaraan bermotornya itu nanti ada diskon 70%. Ini perjuangan kita bersama untuk mendapatkan kebijakan fiskal seperti itu. Jadi kemudahan-kemudahan ini supaya apa? Semua kendaraan bodong, dalam artian hal ini kendaraan yang notabene-nya angkutan barang dan angkutan manusia bisa sesuai dengan regulasi yang ada, gitu. Jadi berbicara tentang angkutan penumpang di Jepara ini memang catatan itu memang harus diperbaiki, dan perlunya sinergitas ataupun kolaborasi antaranya pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan kalau lebih dari Kementerian Perhubungan pemerintah pusat. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kepada calon wakil bupati nomor urut 2, kami persilakan untuk dapat merespon kembali dalam waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih Mas Iqbal atas tanggapannya. Tapi yang disampaikan Mas Iqbal itu sama dengan kami tadi. Jadi kami itu tadi loh mempunyai program sosialisasi, bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait, kan sama dengan edukasi yang disampaikan itu. Jadi ini ya sama. Jadi kami pasangan Mawar dalam visi misi ke depan untuk membangun Kabupaten Jepara mengedepankan prinsip kolaborasi antar sesama lembaga yang ada di Kabupaten Jepara, baik itu lembaga yudikatif, lembaga legislatif, terutama untuk mengatasi kendaraan-kendaraan yang ilegal ini. Ini kan wewenangnya. Tadi Mas Iqbal sudah menjelaskan, aturannya sudah jelas. Lah aturannya sudah jelas kok ditanyakan ngapain? Aturannya sudah jelas. Ketika kita menindak kendaraan-kendaraan yang bodong ini, yang ilegal ini, ya kita tindak dengan sesuai dengan regulasi yang ada. Karena regulasi ini sudah ada, menindak kendaraan-kendaraan apa yang disampaikan oleh Mas Iqbal tadi. Jadi ini menguatkan apa yang tadi saya jawab dari Mas Iqbal. Mungkin ada tambahan dari Mas Bupati, monggo. Terima kasih. Jadi kita sebagai paslon Mawar, kita ada di kebijakannya, bukan di penindakannya. Jadi kalau sudah ada aturannya, ya tinggal kita serahkan kepada pihak yang berwajib untuk melakukan penanganan-penanganan yang terukur. Jadi sebagai pemerintah kita hanya memfasilitasi kebijakannya saja, dan sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon. Hadirin dan pemirsa, demikian segmen kelima debat, dan Baik. kita akan lanjutkan kembali ke segmen 6. berikutnya. Dan sesi berikutnya, mohon izin, belum selesai. Kita akan lanjutkan untuk segmen 6. Baik, kami mohon. di segmen ini masing-masing pasangan calon akan menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement. Baik. Ya. Kesempatan pertama kami akan berikan kepada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup. Dan waktu Anda untuk memberikan pernyataan penutup atau closing statement adalah 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Hadirin sekalian yang sangat kami hormati, yang berada di sini ataupun pemirsa yang ada di rumah, kami mohon doa restu dan kami mohon dukungannya. Kami berdua hadir sebagai calon bupati dan wakil bupati dengan tulus untuk mengabdi. Kami sudah berkomitmen
tidak akan terkooptasi ataupun disetir oleh kelompok destruktif. Kami akan bekerja tulus untuk kepentingan masyarakat. Berbagai persoalan yang tadi kami sampaikan tentu harus kita selesaikan dalam waktu yang cepat. Kami yakin masyarakat sangat menunggu kehadiran sosok pemimpin yang mampu memberikan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan. Sebenarnya baru sangat sedikit masalah yang kita sampaikan ya, karena waktu terbatas. Jadi kita berkomitmen terutama terhadap lingkungan ya. Ini kita akan punya program mengelola sampah sampai tidak ada sampah sama sekali atau zero waste. Ini sangat penting karena selama ini kita belum serius mengelola lingkungan. Yang kedua, saya berharap dukungan dari seluruh masyarakat Jepara, karena beberapa kali saya ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, beliau selalu menyampaikan bahwa Jepara ini sudah darurat moralitas. Jepara ini sudah darurat judi online. Ini yang mengatakan banyak tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dan kalau kita menyimak suasana politik secara nasional, Polri sekarang ini sangat gigih membasmi ya judi online. Karena apa? Kalau catatan yang kami lihat, omset dari judi online itu sudah mencapai angka 400 triliun pada tahun 2024. Ini sangat memprihatinkan. Saya kira Jepara ini juga kena dampaknya karena sudah ada banyak kasus-kasus sosial yang terkait dengan judi online ini. Ke depan kita membutuhkan pemimpin yang memiliki moralitas dan integritas tinggi, berani memerangi mafia narkoba dan judi online. Ini yang paling penting menurut saya. Waktu Anda Terima habis. kasih. Kita berikan kesempatan kepada pendukung dulu untuk memberikan dukungannya kepada paslon 1. Boleh silahkan 10 detik, yel-yelnya silakan. Baik, cukup. Jangan panjang. Nanti kami akan berikan kesempatan kembali untuk memberikan dukungan Anda kepada paslon pilihan Anda tentunya. Silakan. Kita akan lanjutkan kembali Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pernyataan penutup atau closing statement. Dan waktu Anda memberikan pernyataan penutup atau closing statement adalah 3 menit, dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada warga Kabupaten Jepara yang telah menyaksikan debat kedua paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara. Tidak terasa kota yang kita cintai ini sudah berusia 475 tahun. Di usia yang setua ini, Kabupaten Jepara tentu melewati perjalanan sejarah yang panjang dengan segenap dinamika dan permasalahannya. Kita patut bangga dan bersyukur karena para pemimpin terdahulu kita telah membangun pondasi yang kuat, pemerintahan yang kokoh sehingga kita masih bisa bertahan hingga sekarang ini. Telah banyak inovasi kemajuan yang mereka torehkan, namun jangan sampai itu semua membuat kita cepat berpuas diri. Mari kita berefleksi, apakah kota maritim ini yang dipimpin sosok perempuan patriotik, Ibu Ratu Kalinyamat masih ada? Apakah pikiran-pikiran cemerlang itu dari Raden Ajeng Kartini kepada sahabat-sahabatnya di Belanda sudah kita wujudkan? Perjalanan 5 abad Kabupaten Jepara telah memberi kami pelajaran yang luar biasa.
kami di sini hadir dengan tekad yang kuat untuk menjadikan Jepara lebih bermartabat. Tidak boleh ada saudara-saudara kita yang hidupnya kurang sejahtera. Tidak boleh ada saudara-saudara kita yang sulit mencari pekerjaan. Tidak boleh ada anak-anak kita yang kekurangan gizi. Tadi kami sudah menyampaikan tidak boleh ada seperti Pak Sarmidi yang lain yang sudah kami kunjungi di Desa Kedung ini yang mengalami kemiskinan ekstrim. Tidak boleh ada saudara-saudara kita yang sulit mengakses infrastruktur dasar yang berkualitas. Dengan doa dan dukungan dari masyarakat Kabupaten Jepara, kami yakin cita-cita itu bisa terwujud. Kami sudah mengelilingi 195 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Jepara. Banyak harapan yang kami terima dari masyarakat Kabupaten Jepara. Untuk itu, ayo pilih Mawar untuk Jepara yang lebih makmur, unggul, lestari, dan religius. Untuk menutup debat pada siang pagi ini, saya akan berpantun. Bunga mawar, bunga dahlia, keduanya sama indahnya. Warga Jepara jangan sampai lupa, coblos mawar nomor urut 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin dengar suara pendukung pasangan calon nomor urut 2. Baik, cukup Bapak Ibu? Baik. Boleh cukup? Terima kasih. Hadirin dan pemirsa, demikian segmen ke-6 debat publik kedua pemilihan Bupati Wakil Bupati Jepara tahun 2024. Boleh kita beri apresiasi yang meriah untuk kedua pasangan calon. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, dengan berakhirnya segmen ke-6, maka berakhir sudah seluruh rangkaian debat publik kedua pemilihan Bupati Wakil Bupati Jepara tahun 2024. Saya Yana Mahendra. Dan saya Rizka Nova mohon pamit undur diri. Jangan lupa Bapak Ibu untuk turut serta mensukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dengan cara datang ke TPS dan menyalurkan, memberikan suara Anda pada tanggal 27 November mendatang 2024 pastinya ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh